Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari kembali tentang perubahan sosial. Nah, di video pertama sudah Ibu jelaskan apa itu definisi dari perubahan sosial dan beserta contohnya. Nah, kembali lagi kita akan mempelajari faktor dan penghambat perubahan sosial. Anak-anak semua, perlu diketahui bahwa masyarakat yang berada di lokasi strategis biasanya mengalami perkembangan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat yang berada di lokasi yang terisolasi atau tertutup. Nah, perlu kalian ketahui, kalian bisa perhatikan contoh yang Ibu telah tampilkan di gambar 1 dan gambar 2. Nah, jika masyarakatnya adalah masyarakat yang dinamis, dia akan zaman sekarang dia akan menggunakan teknologi untuk berbelanja. Misalnya belanja online. Kemudian masyarakat yang statis itu masih dia belum mengetahui perkembangan zaman sekarang. Dia masih tidak tahu berbelanja online, tetapi dia masih berbelanja seperti ke pasar. Seperti itu. Mungkin kalian juga punya banyak contoh lain terkait dengan perubahan sosial. Suatu masyarakat bisa jadi mengalami perubahan sosial secara cepat, tetapi masyarakat lain juga bisa jadi juga melakukan perubahan secara lambat. Jadi perubahan sosial ini hanya mampu mengubah satu komponen masyarakat, tetapi tidak mampu mengubah unsur komponen lainnya. Adapun faktor pendorong perubahan sosial, yang pertama itu adalah terjadinya kontak dengan budaya lain. Kontak ini bisa disebabkan oleh proses difusi. Difusi itu adalah salah satu proses penyebaran kebudayaan dari satu individu kepada individu lain atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua yaitu sistem pendidikan formal yang maju. Sebuah masyarakat akan sangat berpengaruh pada tingkah laku dan sikap terhadap adanya sebuah perubahan yang terjadi. Nah, pendidikan yang maju ini yang akan mendorong masyarakat untuk melakukan suatu perubahan. Yang ketiga yaitu sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Jadi sistem ini akan memudahkan masyarakat mengalami perubahan sosial. Keempat, ada heterogenitas anggota masyarakat. Masyarakat yang heterogen itu terdiri dari kelompok sosial yang terdiri dari berbagai ragam ideologi, kebudayaan, ras, dan hal-hal lain yang berbeda. Jadi masyarakat ini menyebabkan munculnya hal-hal baru. Hal-hal barulah inilah yang akan menimbulkan perubahan pada masyarakat. Selanjutnya itu adalah orientasi ke masa depan. Setiap manusia pasti memiliki keinginan dan cita-cita. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, setiap individu diharapkan memiliki pandangan ke masa depan dan tidak melupakan masa lalu. Kemudian selanjutnya itu adalah sikap menghargai hasil karya. Apabila anggota masyarakat memiliki sikap menghargai karya seseorang, maka hal ini akan mendorong penemuan baru. Dengan adanya penghargaan, maka manusia akan termotivasi berkarya terus untuk menciptakan perubahan baru dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya itu adalah toleransi atau sikap menerima hal baru. Kemudian selanjutnya itu adalah nilai kesejahteraan hidup. Faktor penghambat perubahan sosial yang pertama yaitu kurang atau tidak adanya interaksi dengan masyarakat lain. Jadi apabila dalam lingkungan masyarakat tidak terjadi interaksi dengan masyarakat lain, maka akan terjadinya penghambat suatu perubahan sosial. Yang kedua yaitu lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan itu
bertujuan untuk membuka cara berpikir dalam menyikapi kehidupan. Jika masyarakat tidak mendapatkan ilmu pengetahuan, maka dia akan mengalami penghambat dalam menyesuaikan perubahan sosial. Ketiga itu adalah sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat yang mengagungkan tradisi masa lampau berusaha sekuat-kuatnya untuk mempertahankan unsur kebudayaan lokal dan takut akan terjadi kegoyahan pada integritas budaya lokal, memiliki kehidupan sosial yang pasif atau statis, yaitu masyarakat yang memiliki sikap tradisional, dia akan sangat sulit menerima perubahan. Kemudian keempat itu adalah adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Pada golongan atau kelompok tertentu sangat sulit menempatkan kedudukannya di dalam proses perubahan. Kemudian kelima itu adalah munculnya prasangka negatif. Ya, jadi ada beberapa masyarakat yang memiliki perasaan tidak percaya dengan hal-hal baru, maka orang tersebut akan sangat lambat mengalami perubahan. Kemudian ada juga yang disebut dengan hambatan yang bersifat ideologis. Jadi setiap usaha pemantapan perubahan unsur budaya itu berlawanan dengan prinsip ideologi masyarakat yang sudah menjadi integritas masyarakat